saja, kita bagi hasil, tidak bisa. Ini sudah bantu kami harus bagi hasil. Lalu saya bilang, wah bisa, tapi rumah saya itu alamat ini. Dia pikir-pikir, itu gereja. Iya, lalu rumahnya di samping situ. Oh, maksudnya dekat situ, tapi itu rumahnya pastor. Iya, saya tinggal di situ. Ini siapa, pastor? Iya, saya pastor. Langsung peluk dia. Halo semuanya, sudahkah Anda merasakan berkat Tuhan di hari ini? Kembali lagi pada saat ini saya dalam seri Share Your Faith atau Bagikan Imanmu. Saya sementara bersama dengan seseorang yang, puji Tuhan, dapat menjadi berkat dimanapun dia berada. Pastor Gimbal. Halo Pastor, selamat malam. Halo Pak Pendeta, selamat malam. Jadi saya panggil Pastor Gimbal, enggak masalah ya? Oh, gak masalah, terserah enaknya yang mana, saya juga ikut saja. Jadi beberapa waktu lalu saya dengan Pastor Gembul, sekarang Guru Gembul. Oh, guru. Sekarang dengan Pastor Gimbal, ya hampir sama lah, Gembul, Gimbal. Ya, berdekatan. Gembul Gimbal, nanti bisa Gimbal jadi Gembul juga. Bisa juga. Oke Pastor, pertama, sebelum kita akan membicarakan banyak hal yang saya pikir boleh menjadi berkat bagi orang lain, bolehkah saya minta Pastor untuk pimpin kita dalam doa, sehingga pembicaraan kita percaya bahwa Allah di surga yang akan pimpin pembicaraan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh Pastor? Boleh. Oke. Baik, dipersilakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Allah, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas rahmat, berkat, dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari sejak kami hidup di dunia hingga saat ini. Banyak sekali tantangan, hambatan, halangan yang kami hadapi di dalam hidup kami, namun juga banyak kebahagiaan yang kami terima dari-Mu. Engkau menyadarkan kami bahwa setiap orang yang hidup dalam rasa syukur, maka hidupnya akan menjadi baik, karena tantangan-tantangan yang kami hadapi menjadikan kami lebih matang, dan berkat yang kami terima, kebaikan yang kami terima dari-Mu menandakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Semoga pembicaraan kami pada malam ini membawakan banyak berkat yang limpah bagi siapa saja yang mendengar dan melihatnya. Tuntunlah kami agar pembicaraan kami pada malam hari ini bisa mempererai persaudaraan kami satu sama lain, dan kami bisa bergandengan tangan untuk membangun kerajaan-Mu, kerajaan damai, kerajaan cinta di dunia ini. Kuatkanlah kami, agar kami mampu memberikan diri kami sebagai berkat yang akan Engkau gunakan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan kehadiran-Mu yang menyelamatkan di dunia ini. Semoga kami Kau tuntun, dan kami Kau berkati, dan apa yang kami buat pada malam hari ini bisa memperoleh berkat dan juga menjadikannya sebagai satu bentuk pelayanan kasih bagi sesama kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pastor. Semoga apa yang kita bicarakan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pastor, asal mana? Oke, saya kalau dari provinsinya Maluku. Tapi Maluku, iya. Tapi daerah saya ya itu tepatnya di Kepulauan Tanimbar. Jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu daerah saya. Ibu kotanya Saulaki.
Saum laki. Dan sekarang saya di kampung berlibur di Saum Laki di daerah saya. Oh, jadi sekarang lagi di Samlaki, lagi berlibur. Iya, lagi berlibur karena kemarin saya menyelesaikan ya studi musik di Jogja selama 3 tahun, terus ya diberi kesempatan untuk berlibur dulu, baru nanti saya kembali bekerja di Papua New Guinea. Saya orang Maluku, tapi Luar biasa. bekerjanya di Papua New Guinea. Iya. Tugas pelayanan di Papua Nugini. Dari Iya, yang tugas pelayanan dari di Papua awal New itu Guinea, iya. di Papua Nugini sampai sekarang masih di Papua Nugini. Iya, jadi saya menamatkan pendidikan kalau dalam Katolik itu mau menjadi pastor ada seminari. Jadi saya seminari SMP-nya di daerah saya di Saum Laki sini. Lalu setelah itu SMA-nya saya lanjutkan ke Tetual di Langgur. Itu masih Maluku juga, tapi Kabupaten Maluku Tenggara. Lalu karena saya mau menjadi pastor dalam kongregasi atau tarekat biarawan SPD, itu Serikat Sabda Allah. Jadi saya ke Flores, ke NTT. Jadi orang Maluku tapi sekolahnya di NTT. Terus saya ditariskan menjadi pastor tahun 2008. Lalu sempat 3 tahun masih bekerja di Maumere. Salah satu paroki di pegunungan. Waduk Lapi namanya. Lalu setelah itu 2011 saya dikirim untuk bekerja di Papua New Guinea sampai 2019. Terus karena saya butuh juga penyegaran sedikit karena kebanyakan tugas di hutan. Jadi mereka katakan oke, sekarang belajar sedikit di Jogja. Jadi dari 2019 selesai kemarin 2022 Mei. Lalu sambil ngurus-ngurus ijazah dan lain-lain selesai, terus saya ke rumah dulu, baru nanti kembali. Luar biasa. Itu kalau memang tidak ada komitmen itu sendiri merantau di daerah luar untuk melayani orang lain di sana, harus butuh komitmen yang sangat besar ya. Iya Pak Pendeta. Ini kalau saya mau jujur, saya hari pertama tiba udah mau pulang. Saya sudah katakan saya pulang. Hampir menyerah. Ya, hampir menyerah karena kalau daerah saya yang saya tugas Papua New Guinea, kita tahu mereka itu termasuk negara yang punya tingkat kriminalitas tertinggi di dunia, 10 negara tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Lalu 10 negara terkorup di dunia termasuk Papua New Guinea. Dan banyak penjahat dan lain sebagainya. Jadi negara yang agak susah. Jadi kita merasa kurang nyaman karena Indonesia kemana saja bebas. Kalau di sana zaman now kita harus di rumah, tidak bisa keluar. Hati-hati. Tapi pernah dapat maksudnya ada orang yang berbuat jahat di sana ke pastor atau? Pernah mobil saya dicuri, maksudnya kecurian di mobil, barang-barang saya diambil. Waktu saya belanja di toko pertokoan, parkir mobil di pertokoan, lalu saya masuk, sudah selesai beli beberapa barang, lalu ternyata semua barang diambil. Jadi saya harus belanja lagi, mulai ulang lagi. Pagi jam 9 saya belanja sampai jam 3 kan mau pulang ke tempat saya tugas, ke paroki saya. Oh, jauh dari pusat kota ya itu? Iya, jauh dari pusat kota. Jadi masih ada urusan bersama uskup, masih ngomong-ngomong sedikit, ada beberapa masalah. Terus dari situ saya belanja lalu beli bahan juga untuk urus administrasi di kantor paroki. Nah, lalu ternyata orang juga yang nyuruh itu dia ngambil semua HVS, printer, apa semua. Jadi saya harus apalagi beli baru lagi. Iya. Jadi rencana pulang jam 3, ternyata jam 5 baru saya kembali. Berapa jam itu dari pusat kota? Kalau yang
kemarin itu yang terakhir saya tugas itu sekitar setengah jam saja ke kota. Tapi awal saya tiba itu 6 jam kami harus ke kota, yang tempat tugas pertama. Tapi saya punya satu pengalaman menarik itu pernah penjahatnya itu pikir saya juga salah satu dari mereka. Iya, karena Sudah gimbal waktu itu. sudah gimbal. Jadi itu sudah gimbal. Dia ini mau, ya mereka itu 3 orang yang saya lihat. Jadi 2 berdiri di pertokoan, 1 datang. Dia pikir saya temannya. Jadi dia minta tolong beri saya uang. Saya katakan, buat apa? Nah, dia ngomong, ya kami mau itu, mau nyuri. Saya kaget, mau curi. Lalu saya ini maksud apa? Saya tanya, minta saya. Lalu dia tunjuk, ini senjata. Saya kaget kan M16 senjata yang dia tunjuk. Lalu karena gugup, saya mau masuk ke mobil. Saya ngomong ke dia, masuk ke mobil. Begitu masuk ke mobil, dia cerita, oh ini toko ini kami mau curi di sini. Lalu bahan bakar yang dari mobil yang dari kota ke perbatasan sudah ada. Lalu speedboat dari laut kami mau menuju dari ibu kota kabupaten itu menuju ke perbatasan supaya ada penadah di Jayapura. Jayapura ya? Ada. Iya, makanya saya tahu mungkin karena mereka berpikir saya temannya mereka. Jadi kan ya seperti itu. Lalu dia ngomong kami masih kesulitan bahan bakar yang dari perbatasan ke itu saja. Speedboatnya sudah sama, yang dalam kota sudah. Jadi kasih 200. Lalu kalau saya gugup, lihat teman-temannya juga memegang senjata, tapi ini ditutup begini. Akhirnya saya kasih saja dalam kegugupan. Terus dia tanya, karena sudah kasih, saya mau tanya. Karena udah kasih kami uang, saya mau tanya, itu alamat rumahnya di mana? Saya ngomong, wah, tidak bisa karena rumah saya itu dikunjungi banyak orang. Wah, dia juga akhirnya ngomong, kalau gitu coba beri nomor rekening itu bagi hasil. Ya itu kan. Terus saya ngomong, rekening saya ini bahaya. Soalnya dalam hati ini rekening keuskupan ini, dari gereja ini bukan punya saya ini, bisa mati saya ini. Akhirnya saya ngomong, rekening juga saya tidak bisa. Terus dia ngomong, kita ada 10 komplotan di dalam kota, kita saling mendukung. Jadi kalau satu sudah batu, dia berpikir ternyata saya mungkin salah satu dari mereka. Itu dari mereka. Jadi kalau mau, kami ke rumah saja, kita bagi hasil, tidak bisa. Ini sudah bantu kami harus bagi hasil. Lalu saya bilang, wah bisa, tapi rumah saya itu alamat ini. Dia pikir-pikir, itu gereja. Iya, lalu rumahnya di samping situ. Oh, maksudnya dekat situ tadi itu rumahnya pastor. Iya, saya tinggal di situ. Ini siapa pastor? Iya, saya pastor. Langsung berlutut dia. Dia berlutut, lalu dia bilang, sudah, pastor tolong berkati kami supaya kegiatan pencurian kami bisa berhasil. Jadi kami bersedia, saya katakan, ya semoga kegiatan pencurian kalian senantiasa dituntun, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jabatan tangan, terus dia katakan, pastor, mobil pastor ini kan apa warnanya? Lihat nomornya kami apa? Pastor jalan dalam kota, tidak ada yang bisa sentuh pastor. Pastor itu salah satu dari kami. Dan ternyata saya mengerti, kadang-kadang begitu. Jadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bisa mencuri. Sabtu pengakuan dosa, di Katolik ada pengakuan dosa. Minggu terima komuni Yesus. Senin masuk jadi pencuri lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu pengakuan. Minggu ibadah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat curi lagi. Ya, itu sistemnya mereka tuh. Ya, untung ya, akhirnya saya bisa ngerti. Ya, mungkin karena penampilan gini ya. Tapi dengan begitu lebih bisa menjangkau mereka mungkin dengan cara-cara seperti itu ya. Ya, dan itu saya bersyukur. Sampai saat ini orang berpikir bahwa saya ya bukan orang baik-baik. Kalau orang yang sekinis, bukan orang yang baik. Ada banyak yang takut. Mereka berpikir bahwa saya orang jahat dengan penampilan seperti ini. Dan justru dengan begini saya lebih kenal banyak yang kurang baik, yang agak-agak jahat. Tapi saya bersyukur karena ya Tuhan datang kan untuk orang yang berdosa.
jadi ya pendosa. Jadi ya sudah. Dengan begini saya bisa menjangkau mereka, bisa lebih mengerti mereka. Mereka juga bisa membantu saya dalam pelayanan, dan juga saya lebih mengerti orang-orang seperti itu, sehingga dalam pelayanan kami bisa bekerja sama dengan baik. Ya, rahmat Tuhan yang akan membuat mereka untuk bertobat. Saya selalu katakan jangan jauh dari gereja. Kamu kalau sudah salah, jangan jauh dari gereja, datang. Ya, satu-satu Tuhan akan mengetuk hatimu. Mungkin saya tidak bisa memaksa kalian saat ini, tetapi pada saatnya Tuhan akan merubah hati kalian. Ada saat saya. Tapi dari keuskupan, Pastor, apa ada teguran atau himbauan tentang penampilan pastor sendiri? Pernah apa ya? Ya, ada yang protes. Ada yang protes, lalu sempat ada ibu-ibu yang sempat protes. Lalu itu ada kegiatan ya keuskupan, tingkat keuskupan. Terus mereka berpikir saya itu mahasiswa awalnya, mahasiswa teologi ya, kalau dalam Katolik itu sebagai frater. Jadi waktu ada misa, ibadah saya yang ngiringi. Saya karena pemain musik, jadi saya yang ngiringi. Lalu dengan pakaian jubah kan, jubah. Lalu orang berpikir bahwa saya itu frater, masih mahasiswa gitu. Tapi begitu tiba-tiba ada saat dimana kalau di Katolik dikatakan dosa beragung, itu pengubahan itu roti menjadi tubuh Kristus, ya seperti itu. Lalu semua wajib untuk menumpangkan tangan. Jadi saya pakai stola yang punya imam, yang punya pastor. Saya pakai, mereka kaget, ada beberapa, wah itu pastor, wah tidak bisa itu, kenapa penampilan seperti itu? Sudah, mereka uskup yang tempat saya kerja. Mereka bilang, coba kalau pastornya tidak bisa ke salon nanti kami bayar. Kalau dia kurang uang, saya ngomong sama uskup. Saya pas mau makan, uskup panggil, besok kamu kesini dulu. Lalu uskupnya ngomong, peluk saya terus dia ngomong, ibu kalau digunting berarti bukan risiko lagi. Ini kalau dipotong bukan risiko. Ini ceritanya begini. Saya tidak peduli orangnya seperti itu, tapi yang penting pelayanannya sama umat. Saya gembira dengan pelayanannya. Jadi terima kasih kepadanya, walaupun ibu tidak suka, tapi saya suka. Ibunya bingung, kok uskup setuju lagi sama orang. Uskupnya senang. Dan juga karena saya berbuat-buat. Ini saya tidak pernah ke salon. Rambut saya tidak pernah ke salon. Dari kecil? Sendiri. Rambut saya ini dia kerigil, susah disisir. Susah disisir. Jadi waktu masih sebagai mahasiswa frater, itu sering sisiran, hanya repot. Rambut saya itu kalau disisir itu 15 menit kemudian, bahkan 10 menit atau 5 menit pun setelah disisir pertama, sisir kedua juga susah, keras. Jadi saya harus itu tarik, pegang rambut saya, sisirnya ditarik supaya bisa. Oh, sinyal. Sehingga ya sering. Sorry, tadi sinyal jelek. Oh, sinyal jelek. Tunggu ya. Sorry. Oke, jadi pas sebentar disisir. Jadi sementara disisir itu susah. Jadi dia biasanya nyangkut. Jadi saya harus tarik supaya bisa jalan. Kalau tidak bisa jalan. Iya. Saya memang repot sekali rambut saya ini. Habis waktu di situ nanti. Iya, habis waktu di situ. Terus kalau jadi pastor kan kita harus pakaiannya lapis kan? Iya. Pakai satu. Ya. Repot sekali. Saya ngomong dalam di hati saya, sudah, gak perlu sisiran. Yang penting kita sampo, mandi gitu aja. Sampo, selesai, dilepas aja, gak perlu sisiran. Supaya gak perlu repot. Dan ternyata, setelah gak sisiran, rambut akhirnya begini. Itu diikat? Bukan. Dia karena gak sisiran, dia itu rupanya struktur rambut saya itu sering suka cari temannya. Jadi sering menyatu. Dia gulung sendiri dia. Gulung sendiri. Makanya
Orang kan kemarin itu dia berpikir, wih pasti itu kalau rambut sepanjang begitu mahal itu urusan. Karena kalau yang gimbal dibuat itu kan, Iya, yang iya. sepanjang gini aja itu kan orang kesalahan itu bisa 700.000. Iya, betul-betul. Belum lagi itu disambut Perawatan. cuci itu perawatannya mahal. Mereka tanya itu pasti mahal sekali. Saya bilang, wah mahal. Wah murah sekali. Ini kan belum sendiri kok. Saya nggak buat apa-apa. Malah saya tidur mungkin itu Tuhan Yesus yang datang yang buat saya. Jadi menghemat Makanya orang hemat biaya, hemat waktu. hemat biaya, hemat waktu, tidak perlu urusan macam-macam, tidak perlu beli minyak rambut, biarkan dia tumbuh seperti hutan liar. Tapi memang ya dia seperti ini. Dan karena seperti ini asli apa adanya, dari pimpinan tarekat saya dan uskup mereka merasa biasa karena saya bukan menghabiskan uang, tidak pernah dibuat-buat, dan asli apa adanya. Iya. Dan pasti mereka lihat dari kinerja juga pelayanannya kan. Karena Iya. kalau Ya, seimbang pelayanan dengan gaya pasti mereka juga akan mendukung. benar. Ya saya kadang-kadang ya kalau sudah diberi pekerjaan di salah satu tempat, saya berusaha buat baik. Walaupun penampilan begini, tapi tugas sebagai seorang pastor tetap jalan. Amin. Sebagai seorang gembala tetap jalan. Tidak pernah, ya memang kadang-kadang ya nakal sedikit mengabaikan, tapi ya 98-97% tetap bertanggung jawab. Itulah yang Yesus lihat hati. Benar. Iya kan? Karena Allah lebih Dan tahu dia- apa yang dalam hati kita daripada apa yang ditampilkan di luar. Benar. Dan saya rasa itu karena ya sampai saat ini saya tetap dilindungi. Walaupun saya punya banyak dosa, banyak kelalaian, tapi ya Tuhan tetap jaga. Karena mungkin saya sudah memberi diri saya, hati saya untuk bekerja di tempat yang sudah dia siapkan untuk saya. Amin. Pastor, berbicara tentang pelayanan karena komitmen pelayanan pastor. Sejak kapan memutuskan untuk menjadi seorang pastor? Karena pasti sudah tahu konsekuensinya kalau saya jadi pastor dalam Katolik ya, tidak bisa nikah, kan? Tidak bisa nikah dan memutuskan untuk itu. Kira-kira dari kapan dan apa yang memacu memotivasi pastor untuk komitmen dalam pelayanan ini? Oke, terima kasih. Jadi ini awalnya hanya sepele, bukan sesuatu yang luar biasa. Dan saya mengerti ternyata Tuhan memanggil kita itu dari hal yang sederhana. Tuhan memanggil kita untuk bekerja bersama Dia dari hal yang sederhana. Jadi pernah ada satu pastor paroki kami, dia ke rumah. Dan waktu itu 1 hari kemudian setelah dia datang, besoknya itu hari ulang tahun saya. Umur Dan berapa itu? Waktu itu saya umur 6 tahun. Oh iya. Jadi waktu itu ibu saya sudah beli, mama sudah beli 1 ekor ayam, disiapkan untuk hari ulang tahun saya. Jadi disembelih untuk hari ulang tahun. Ternyata begitu pastornya datang, langsung dipotong. Pastornya datang itu langsung itu disembelih, dimasak, diberikan ke pastor. Lalu saya ngomong, saya bilang ke mama saya, kok kenapa itu punya saya dikasih ke pastor? Lalu mama saya bilang, pastor dulu, nanti baru kita beli lagi besok pagi. Ke pasar baru beli punya kamu. Saya protes, tidak bisa, itu punyanya saya. Mau kenapa? Kasih. Lalu dia bilang, tenang, kamu nanti besok, sekarang buat pastor dulu. Karena pastornya datang. Terus saya dendam dalam hati. Dendam. Saya bilang, saya jadi pastor supaya saya bisa makan ayam duluan. Luar biasa. Menarik sekali kesaksiannya itu ya. Iya. Jadi saya ngomong, saya harus jadi pastor supaya saya makan ayam. Dan saya juga rasa, cemburu ya.
Kalau ada acara-acara pastor kami itu selalu dilayani duluan. Jadi kalau ada acara makan, pastor ambil duluan. Saya bilang kurang ajar ini. Maksudnya saya ngomongkan, saya bilang. Tapi rata-rata di semua agama kayaknya seperti itu ya, bukan hanya iya di kan pendeta-pendeta kalau para pemuka agama kan pasti ya diistimewakan lah seperti itu. Jadi saya juga wah ini saya dendam ini dia tuh selalu kalau acara-acara duluan dia yang makan, ambil yang enak-enak lagi. Saya jadi supaya saya bisa makan daging ayam sama seperti dia. Itu kurang ajar sekali itu orang. Dan akhirnya ya motivasi awal seperti itu. Motivasi awal. Dan memang ya dalam perjalanan tidak makan ayam juga hidup susah. Dan sampai tempat tugas juga tidak selamanya ayam. Dan sudah mulai tua mengerti makan ayam lama-lama juga kalau daging kolesterol tinggi ya sudah. Jadi ternyata itu motivasi yang luar biasa. Awalnya itu Tuhan beri dari hal yang sederhana. Dari hal sederhana. Tapi pasti kan besar sempat pikirkan, ini saya masuk pastor ini nggak nikah dan lain-lain semua. Dan tetap bulatkan hati untuk itu ya. Karena mungkin sudah dibentuk dari kecil pemikiran. Saya itu setelah tamat SMA itu punya keinginan hanya untuk merasakan bagaimana pakai SMA seminari ya. Saya tamat SMA seminari kan dari SMP seminari, SMA seminari. Sebenarnya mau keluar, mau kuliah. Tetapi saya ngomong ya, saya coba-coba saja ya, pakai yang putih itu. Karena mungkin lebih bagus ya. Coba-coba saja ya, gitu. Dalam perjalanan setelah pakai pakaian ternyata saya minta keluar waktu itu. Terus sebelum sarjana kan saya minta keluar. Terus pembimbing saya, satu pastor juga dia katakan ikuti kata hati. Kalau kamu mau keluar ya silakan keluar. Kalau kamu tidak mau keluar ya tetap jalan di dalam jalan panggilan ini. Ternyata saya merefleksikan diri, Pak. Lama-kelamaan kata hati saya katakan maju. Tetap. Oke, saya maju. Goncangan yang berikut ketika saya mengadakan tahun orientasi pastoral. Biasanya setelah S1 itu praktek. Lapangan 1 tahun. Jadi waktu itu saya mengenal wanita, ya seperti itu, ya memang ya secara lebih dekat. Ya, apalagi orang muda kan. Tapi ya orang muda waktu itu, apalagi saya kan hobi musik dan sering sama orang muda, sering nyanyi. Lalu yang ada seorang penyanyi dekat sekali sama saya, selalu konsultasi kalau nyanyinya harus gimana, oke nanti ngiringnya gimana, ya sudah akrab sekali. Dan terakhir saya berjanji, saya ngomong nanti saya pulang, saya mau tarik diri kita berdua menikah seperti itu. Tapi ternyata tidak bisa juga, karena apa ya? Tidak tahu itu. Setelah liburan banyak keluarga yang ngomong ya kami senang lihat kamu kalau begitu terus. Dan saya juga berpikir, saya kalau lihat ke belakang. Dalam tahun-tahun sebelumnya orang yang sudah pernah saya bantu, mereka tahu saya, mereka katakan tetap maju, kami senang seperti itu. Wah. Akhirnya saya memutuskan untuk melepaskan dia. Memang hal tersulit juga dalam hidup saya waktu itu, saya lepaskan dia. Ya sempat marahin sedikit, tapi akhirnya dia juga bahagia dengan pilihan saya juga bahagia dengan pilihannya. Dan yang berat lagi waktu memutuskan untuk menjadi pastor. Jadi ya saya 2 minggu tidak bisa tidur. Ya sempat melihat ya tempat tidur saya sejak seminari kan tempat tidurnya kecil, ukurannya 1 orang. Di seminari tinggi juga ukurannya 1 orang. Lalu saya biasa melihat tempat tidur dan saya katakan, sanggupkah saya seumur hidup seperti ini? Sejak kecil. Tidur sendiri. Saya tidur di tempat ini. Ya. Saya tidur di tempat ini seorang diri. Tempat tidur ini ukuran ini sejak saya kecil. Sampai saya sudah sampai tahap ini dan pasti ketika saya memutuskan untuk tetap di jalan ini, pasti tempat tidur saya hanya sebesar ini. Iya. Apakah saya mampu? Berbulan, 1 minggu saya tidak dapat jawaban. 1 minggu lagi, saya langsung ke kapel gereja.
Saya langsung ngomong, Tuhan, tolong kasih jalan 1 minggu lagi berarti saya keluar. Kamu gak dapat saya lagi. Ternyata karena berat sekali saya. Memutuskan untuk itu. Ternyata ya memutuskan untuk menjalani panggilan ini agak repot. Seumur hidup sendiri, tidak menikah, dan hanya sibuk melayani. Jadi saya katakan sudah terakhir. Kalau tidak berarti saya memutuskan untuk pergi. Ternyata ketika saya mau masuk ke ruang kuliah, ada seorang pastor senior, dosen, dia panggil saya, pastor muda. Saya katakan, pastor muda, saya belum apa-apa, belum jadi pastor juga. Dia katakan, Rizko, kamu sudah jadi pastor, tinggal katakan ya saja, pasti kamu jadi. Wih, saya langsung berpikir, wah ini Tuhan pasti mau saya jadi pastor. Amin. Dan saya memutuskan untuk menjadi pastor. Dan luar biasanya 14 tahun sampai tahap ini banyak kelemahan, dan saya merasakan bahwa saya pasti rusak, saya pasti jatuh, tapi Tuhan bilang belum. Amin. Banyak hal yang saya tidak mengerti, tapi dia tetap melindungi saya. Dia tetap mempertahankan saya dalam jalan panggilan ini. Kalau dari kekuatan saya pasti sudah jatuh. Tetapi selalu dari dia. Dan dia katakan, maju. Makanya sampai saat ini saya masih bahagia. Dan kadang-kadang saya merenungkan Tuhan itu begitu baik. Dia begitu mencintai saya. Walaupun susah, tetapi dari pengalaman-pengalaman yang susah, dan saya dibebaskan, saya dilepaskan dari itu saya tahu bahwa dia tetap menjaga saya. Amin. Itu. Luar biasa pengalaman pastor. Pastor bilang tadi kan begitu banyak pimpinan Tuhan dalam kehidupan pastor. Boleh enggak ceritakan satu pengalaman yang pastor rasa paling indah saat pastor rasakan Tuhan hadir saat ini menolong saya? Pengalaman yang paling menggugah hati pastor, yang paling indah, yang dimana pastor betul-betul rasakan kehadiran Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya pastor. Saya sebelum studi di Jogja, saya diminta untuk bekerja di salah satu paroki. Dan paroki itu paroki yang sulit. Paroki itu, tempat itu, gereja itu sudah tidak punya pastor selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Sorry, paroki ini jemaat ya? Paroki ini jemaat? Iya, paroki ini jemaat. Jadi paroki itu semacam salah satu wilayah di mana gereja yang pusatnya itu di salah satu wilayah, dan ada beberapa gereja-gereja kecil. Oh iya. Di bawah dari gereja-gereja di paroki itu. Jadi jemaatnya mungkin dekat kota, atau jemaat yang terbesar itulah pusat parokinya. Oh iya. Lalu ada jemaat-jemaat di kampung-kampung yang kecil, itu di bawah dari dia. Iya. Jadi nanti saya bekerja untuk membantu mereka semua. Di tempat itu sebagai jemaatnya yang utamanya, pusatnya itu gerejanya besar biasanya, lalu punya banyak umat, lalu ada 8 kampung yang bagian wilayah di bawah dari paroki itu. Dan pastor akan handle semua itu? Iya, jadi keliling. Kadang-kadang jalan kaki 2 jam, kadang-kadang jalan kaki bisa 3 jam juga. Ya, kadang-kadang pernah saya jalan kaki 9 jam. Tapi yang lebih di pedalaman. Ya, jadi susah. Makanya saya ngomong, kalau Papua New Guinea daerahnya memang kita butuh jalan. Sama, di Papua juga kita butuh jalan. Kadang-kadang di Kalimantan beberapa daerah kan juga masih kita butuh ya lewat air, ya, seperti itu. Jadi yang jemaat itu, gereja itu paling sulit waktu itu. Dan pastornya dipukul. Pastornya itu dipukul. Orang Polandia pastornya. Dipukul oleh umat di situ. Ini di Timur Leste ini. Di PNG. Jadi pastornya dipukul, terus dia pergi,
pergi malam-malam karena ketakutan, jadi pergi malam-malam. Lalu keputusan uskupnya itu ngomong, jemaat di gereja ini kamu tidak punya pastor selama 7 bulan. Kita harus cari pastor lain karena kamu sudah pukul pastormu. Siapa yang mau datang? Mereka ketakutan. Cari pastor susah. Kamu pikir gampang cari pastor? Ya hanya untuk menakut-nakuti mereka juga supaya mereka juga merasakan bahwa mereka butuh pastor. Dan memang kadang-kadang ya mereka suka marah gitu kan. Jadi ya konflik sama pastor akhirnya dipukul. Cari orang semuanya nggak mau. Lalu uskupnya ngomong, ya saya kasih kembali ke yang tarikatnya saya, organisasinya saya. Jadi pimpinan kami dia katakan, Rizko, saya rasa kamu cocok di situ. Saya katakan, wah, orang Polandia, orang Barat, tingginya itu hampir sama dengan pintu. Itu dipukul jatuh. Saya hitam, kecil, pendek, dipukul langsung isi perut saya keluar. Lalu dia katakan, coba saja. Siapa tahu baik. Dan di situ saya merasakan bagaimana ternyata Tuhan mau saya menjadi pastor. Gereja yang awalnya kosong. Dan ketika saya masuk tidak pernah orang memberi senyum kepada saya. Di jemaat itu, paroki itu. Di paroki itu. Gereja itu. Pertemuan bersama pemimpin-pemimpin jemaat di situ. Semua kekesalan terhadap pastor yang sebelumnya dilimpahkan, ditumpahkan, diberikan, diucapkan semua kepada saya dengan penuh kemarahan. Pastor, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Saya hanya diam mendengarkan. Setelah selesai saya katakan, terima kasih, saya sebagai tempat sampah saya menampung semua. Tapi apakah saya buat seperti itu? Itu pastor sebelumnya. Mereka katakan, semua pastor itu modelnya sama. Jadi kalau pastor tidak baik, ya lihat saja pastor. Sampai diancam begitu ya? Iya, sampai diancam. Lalu ya sudah. Karena memang orang-orang di situ punya ya rasa ketidaksukaan terhadap keuskupan juga. Karena ya sebenarnya sih hal sederhana, soal tanah. Karena mereka mau ngambil lagi tanah itu kembali. Padahal orang tuanya, nenek-nenek yang dulu sudah beri dan dijual. Tapi karena mereka mau ngambil lagi, jadi buat banyak alasan. Dan akhirnya ya banyak sekali konflik. Jadi uskup pusing. Pastornya dipukul, lalu cari siapa? Ya saya pergi dalam keadaan seperti itu. Lalu saya pulang ke kamar saya hanya berdoa, Tuhan tunjuk jalan terbaik. Yang penting saya mendengarkan awalnya, maunya mereka itu apa. Pokoknya saya tidak mau membuat banyak hal, tidak mau membuat banyak program. Setengah tahun pertama, hanya mendengarkan. Pokoknya kalau mereka marah, saya tetap terima. Mereka mau apa, saya tetap ikuti. Akhirnya, 2 minggu kemudian saya umumkan, semua pengurus, pimpinan, kalian buat program, sesuai keinginan kalian. Saya tidak mau buat apa-apa. Karena saya ini tamu. Ini wilayah kalian, buat sesuka kalian. Kalau susah baru kita bekerja bersama. Saya ikut saja. Dan mulai dari situ saya rangkul mereka. Saya masuk dan saya diterima lama-kelamaan. Gereja makin penuh. Oh, puji Tuhan. Gereja itu mulai penuh, puji Tuhan. Lalu saya katakan, pastoran ini adalah rumah kalian. Tempat saya tinggal ini adalah rumah kalian. Jadi datang saja, mau makan apa, mau minum apa, ambil. Mereka menangkapnya lurus ya, tapi tidak apa-apa. Kulkas saya itu habis semua makanan, tapi ya sudah. Yang penting mereka menangkap saya lurus. Yang penting mereka merasa, iya. Yang penting mereka merasa bahwa saya ini bagianlah dari mereka, seperti itu. Jadi lama-kelamaan saya diterima sebagai bagian dari mereka. Dan Tuhan. Semua karena saya itu berusaha untuk ke rumah mereka, ke wilayah mereka. Jadi saya setiap kali mendengar keluhan, apa yang harus dibuat? Dan saya mengikuti mereka. Setengah tahun, pimpinan jemaat di situ, ya kalau Katolik katakan dewan gereja, ya mungkin di ya Protestan bisa penatua lah seperti itu. Ya, dia berdiri, lalu dia katakan, pastor ini adalah anak kita.
kita harus menjaga dia. Dia kalau keluar dari tempat ini, kita tidak punya pastor lagi. Semua menangis dan mereka katakan, kalau uskup tidak menyuruh pastor pindah, pastor mati di sini, meninggal di sini pun, kami akan kuburkan pastor. Dari keraguan menjadi luar biasa. Cinta. Dan indah, saya itu setiap kali selalu merasa bahwa saya dituntun oleh Tuhan, dipimpin Tuhan. Setiap keputusan saya selalu terbaik. Saya merasa, wah, saya ini bodoh. Orang dari Maluku kok bisa bekerja di daerah orang, dan setiap kata-kata saya tidak pernah dibantah sedikit pun. Mungkin Tuhan memberikan saya keputusan sama dengan keinginan hati mereka. Amin. Tidak pernah ada kata-kata kesal. Saya tetap diterima baik, dan keputusan saya tetap baik sampai saya tinggalkan paroki. Jemaat gereja itu semuanya menangis mengantarkan saya pulang, dan mereka katakan, pulang dari Indonesia kembali lagi ke sini. Saya katakan, itu bukan hak saya, itu hak pimpinan. Luar biasa. Jadi itu saya rasa luar biasa. Tuhan begitu menuntun saya pada saat itu. Dan saya merasa, terima kasih. Inilah manfaat saya jadi pastor, bukan hanya makan ayam. Amin, amin. Jadi berkat untuk mereka di sana. Dan semua jadi yang berkat dijangkau. Iya. Jadi dari keinginan makan ayam, tapi akhirnya Tuhan pimpin jadi berkat yang sangat luar biasa. Sekarang berarti tempat pelayanan yang baru nanti kembali ke PNG ya? Iya. Mungkin nanti menjadi pembimbing di seminari, atau membantu di sekolah seperti itu. Luar biasa. Karena sudah ya pelajar punya sedikit pengetahuan, ya kita bagi sama yang lebih mudah-mudah. Jadi sarana yang lebih besar lagi. Iya. Menjadi makin tua, menjadi makin naik sedikit lah. Kita lihat. Semakin bijak kan? Jadi karena semakin bijak menjadi berkat juga dalam lingkup yang lebih luas. Pastor, luar biasa pengalaman yang kita dapatkan. Mungkin pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan, karena mungkin kita sudah mau hampir 1 jam ini. Sorry, maaf. Nggak apa-apa, saya senang dengarnya, tapi pastor, waktu pastor mungkin beda 1 jam kan di sana, takutnya sudah lebih malam di sana. Mungkin satu pertanyaan terakhir saja yang ingin saya tanyakan, tapi tunggu bentar ya. Ini ada orang yang baru masuk, nanti mau ribut, mereka baru pulang. Oke. Jadi pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan, dalam semua hal yang pastor alami, pengalaman-pengalaman indah yang didapatkan berjalan bersama Tuhan, bagi pastor sendiri, apa itu kebenaran? Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Jadi apa ya? Mungkin orang bilang sekarang, apalagi munculnya paham relativisme, orang bilang kebenaran itu relatif. Ya. Bagi saya benar, walaupun bagi kamu salah. Ataupun bagi kamu benar, tetapi bagi saya salah. Tetapi saya, sebab karena saya pastor, saya mau katakan begini, kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Ya, mutlak. Karena Tuhan itu selalu mengatakan yang benar, dan karena yang saya mengerti kebenaran itu adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan dan realitas. Jadi kalau bagi Tuhan itu kebenarannya itu selalu seperti itu, persesuaian antara apa yang ada dalam pikirannya dan kenyataan. Dan yang luar biasa, kebenaran itu karena Tuhan punya cinta kasih. Cinta kasih itu menjadikan semuanya benar. Saya tahu bahwa Tuhan itu benar karena Dia mengasihi kita sejak dari perjanjian lama. Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia, dan karena manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi karena kasihnya itu,
Dia mau menyelamatkan manusia dan puncaknya pada kematian Yesus kan, seperti itu. Jadi cinta kasih itu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Dan saya mau bilang bahwa kekristenan itu menjadi kuat. Itu bisa benar. Dan memang benar. Karena hukum kasihnya ada. Walaupun gereja banyak dibakar, ditolak untuk dibangun. Mungkin gembalanya itu juga banyak gembala yang dianiaya. Jemaatnya banyak dianiaya. Tapi tidak bisa menghancurkan kekristenan. Kekristenan tetap berkembang. Satu-satunya yang membuat kekristenan hancur adalah tidak ada hukum kasih. Iya, benar. Amin. Amin. Di mana-mana kekristenan dia akan tetap berdiri. Karena dia adalah dasar yang dia pegang itu adalah cinta kasih yang berasal dari Tuhan sendiri yang adalah kebenaran yang sejati. Jadi kalau tidak ada kasih, baru gereja kekristenan akan hancur. Itu. Kebenaran adalah Allah sendiri, dan kebenaran itu mempraktikkan kasih. Karena Allah adalah kasih kan? Allah adalah kasih. Luar biasa. Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Iya. Terima kasih Pastor. Banyak pelajaran berharga yang saya secara pribadi saya dapatkan. Dan mungkin untuk menutup semua pembicaraan kita, mungkin ada hal yang Pastor ingin sampaikan bagi semua pendengar. Karena bagi saya secara pribadi, kenapa saya buat segmen seperti ini? Karena saya ingin, marilah kita sama-sama mencari Tuhan. Tidak pandang dari agama manapun kalian. Karena Tuhan yang kita sembah sama. Dan Tuhan akan terus membimbing umat-umatnya untuk lebih mengenal Dia. Dalam wadah apapun bagi saya. Karena itu saya buat video seperti ini. Mungkin Pastor punya pendapat atau statement apa yang Pastor ingin sampaikan bagi semua yang mendengar pada saat ini. Terima kasih. Kembali lagi, Allah itu adalah kasih. Dan juga kasih itu bisa membongkar semua batas-batas yang kita buat untuk saling mengotak-ngotakan satu sama lain. Salah satu pendahulu dari organisasi kami, Biarawan SPD, yang dikirim ke Cina. Dia bekerja di Cina sampai dia meninggal di Cina, dan dia katakan, walaupun dia orang Italia, dia katakan bahwa itu namanya Joseph Reina de Bemis, orang Italia. Dia katakan bahwa saya karena begitu cintanya Cina, makanya dia katakan dia bukan orang Cina, tapi dia katakan saya sekarang menjadi orang Cina, dan saya maupun saya mati di surga, saya tetap hidup sebagai orang Cina. Dan dia punya satu kalimat dia katakan, bahasa yang bisa merangkul semua orang adalah bahasa kasih. Amin. Bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang adalah bahasa kasih. Jadi jangan kita saling mengkotak-kotakan. Yesus juga tidak mengkotak-kotakan. Amin. Dalam pelayanannya. Jadi yang paling utama adalah kita praktekkan kasih, dan kasih itulah bisa menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau tidak ada kasih, maka nilai-nilai kemanusiaan akan hilang. Puji Tuhan, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Pastor atas waktunya, dan saya secara pribadi yakin dan percaya bahwa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan. Tuhan selalu memberkati pelayanan Pastor dimanapun nantinya akan melayani, dan Tuhan berkati keluarga dan semua komitmen pelayanan. Sampai di sini video kita, dan terima kasih untuk semua yang menyaksikan, dan tetaplah meyakini bahwa Allah mengasihimu.